Ah, kebetulan ini pas 500.000. Tapi sebetulnya saya pengen kasih lebih sama kamu. Kenapa kamu cium uangnya? Semoga uang yang saya dapatkan itu mendapatkan barokah karena ini buat orang tua saya, Bu. Kamu di sini cuma jadi sopir. Mending kerja di luar deh, aku bisa cariin kamu jauh lebih baik dari ini. Emang kenapa kalau aku jadi sopir? Kamu jadi sopir bos perempuan kamu itu kan? Sama banget. Wah, enak banget ya kerjaannya jadi supir malah nyantai-nyantai di mobil bosnya. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita. Saja Silakan, Bu. Kasih ya. Bu, kok langsung pergi, Bu? Emang ada apa lagi? Kamu di Saya sini kan dong. Saya kan kemarin minta uang, Bu. Tapi kata Bu Sinta sekarang saya harus ngurus soal pengobatan ibu saya, Bu. Saya cuma butuh 500.000 aja. Tapi kalau Bu Sinta masih belum ambil uang, nanti aja gak apa-apa, Bu. Saya lupa lagi. Ya udah, karena saya lagi belum ambil uang. Mungkin ini ada berapa ya? Aduh. Kebetulan ini pas 500.000. Tapi sebetulnya saya pengen kasih lebih sama kamu. Kenapa kamu cium uangnya? Semoga uang yang saya dapatkan itu mendapatkan barokah karena ini buat orang tua saya, Bu. Emang orang tua kamu kenapa? Orang tua saya sakit, Bu. Kan setiap bulan saya harus tebus obat. Jadi ya untuk penyembuhan lah, Bu, gak boleh telat. Kalau misalkan telat nanti pengobatannya mengulang lagi dari awal, Bu. Udah berjalan hampir 8 bulan. 8 bulan? Ya, Bu. 8 bulan masih belum ada kesembuhan? Ya, untuk sekarang sudah mulai pulih, Bu. Cuman kata dokter pengobatannya gak boleh terputus. Sampai kurang lebih 11 bulan, Bu. Saya turut prihatin ya atas apa yang terjadi sama orang tua kamu. Saya berharap semoga orang tua kamu bisa secepatnya pulih dan sembuh kembali. Tapi karena saya salut dengan kamu yang berjuang keras untuk mencari uang sebagai pengobatan ibu kamu. Mungkin nanti setelah kerja ini saya mau kasih sesuatu sama kamu. Kasih apa, Bu? Iya, mungkin saya bisa bantu sedikit rezeki lebih aja buat pengobatan ibu Gak kamu. usah, Bu. Saya kan masih kerja nih sama Bu Sinta. Saya jadi sopir Bu Sinta. Jadi gak perlu lah, Bu. Saya dikasih begituan. Saya kerja jadi sopirnya Bu Sinta, gajinya udah besar. Dan saya gak pernah dimarahin sama Bu Sinta. Oh ya, ini mumpung ingat ya, Bu. Saya bukan bermaksud buat lacang, buat kasih tahu sesuatu sama Ibu. Tapi kalau ada yang fitnah saya ngomong yang enggak usah dipercaya, Bu. Saya gak sama seperti yang orang bilang. Soalnya nggak tahu, Bu, mungkin ya ada beberapa orang yang nggak suka sama saya nggak perlu sebut nama aja, Bu. Ya emang kamu pikir saya gampang percaya sama orang? Ya takutnya Bu Sinta kemakan sama omongan orang, Bu. Di sini kan saya bos kamu. Saya udah tahu gimana sikap kamu sama saya, sama orang lain. Jadi saya nggak perlu penilaian orang lain terhadap kamu. Ya cukup dengan apa yang saya lihat. Kamu baik sama semua orang, kamu juga baik sama saya. Saya nggak akan dengerin siapapun kok. Dan kamu cukup kerja dengan baik aja sama saya. Siap, Bu. Saya janji saya bakalan kerja
sesuai dengan apa yang Bu Sinta perintah. Saya 24 jam siap buat ngantar Bu Sinta. Ayo, mobilnya kan juga masih kotor, Bu. Nanti setelah saya pulang ngantar Bu Sinta, saya bawa mobilnya ke tempat cuci mobil, gak apa-apa, Bu? Iya boleh, asal kamu gak capek aja. Meskipun kamu kerja sama saya, tapi saya nggak mau kamu kecapean. Siap, Bu. Ya udah kalau begitu. Ya udah kalau gitu Saya tunggu di sini aja ya, Bu. saya pamit ke dalam ya. Iya, Bu. Kamu kalau kerja besok-besok jangan terlalu ganteng kayak gini. Saya masuk dulu. Apa kuping aku yang rusak ya? Aku mimpi atau pendengaran aku yang rusak? Bu Sinta bilang aku kalau kerja jangan terlalu ganteng. Oh, jangan-jangan Bu Sinta cuma menghibur aku aja. Aku gak boleh kegeeran deh. Lagian Bu Sinta kan bos di kantor ini. Aku cuma sopir. Pasti nanti malam pasti bakalan ke bawah mimpi. Tahu ah. Mending aku duduk di belakang mobil aja. Bagas, Ada apa sih? Kamu ngapain ke tempat kerjaku? ngapain sih kamu pakai nanya ada apa? Aku di sini lagi kerja, Vi. Kamu tuh mau sampai kapan ngindar terus dari aku kayak gini? Aku kan udah gak ada hubungan apa-apa sama kamu. Terus kamu ngapain masih ke sini? Gak ada hubungan. Apa aku kurang jelas kemarin bilang sama kamu? Aku mau putus sama kamu. Dan Gak bisa hubungan itu tiba-tiba putus cuma dari salah satu pihak aja. Artinya kalau kita mau putus ya aku juga harus setuju. Sedangkan aku di sini nggak setuju putus sama kamu. Bisa dengerin aku nggak? Gini ya, aku perjelas sekarang. Aku gak ada hubungan lagi sama kamu. Vi, kamu kan udah ada siapa sih laki-laki yang suka bareng sama kamu? Terus ngapain masih ada? Bisa nggak usah bahas dia? Aku lagi bahas hubungan kita. Aku gak mau emosi ya. Di sini tempat kerja aku. Aku gak mau ngerusak pekerjaan aku gara-gara aku ngurusin hubungan sama kamu. Kamu tuh kenapa sih nggak mau keluar dari sini? Kamu di sini cuma jadi sopir. Mending kerja di luar deh. Aku bisa cariin kamu jauh lebih baik dari ini. Emang kenapa kalau aku jadi sopir? Kamu jadi sopir bos perempuan kamu itu kan? Oh ya jelas, Bu Atau Sinta. kamu kepincut sama dia? Ya emang kenapa kalau aku suka sama dia? Kamu tuh jahat banget sih, Gas. Kamu bisa-bisanya bilang suka sama perempuan lain sedangkan di sini aku masih sayang sama kamu. Gini ya, kalau kamu memang sayang sama aku kemarin, dulu juga berapa kali aku diselingkuhin sama kamu, Vi. Ingat ya, aku memang orang gak punya. Orang tua aku cuma tinggal ibu aku aja. Bapak aku udah meninggal, aku gak punya saudara, aku hidup ya berdua sama ibu. Iya udah. Jadi aku gak mau ibu aku mendapatkan calon menantu yang kurang ajar kayak kamu. Gas, Kamu juga yang udah nyumpahin ibu aku semoga cepat mati kan? Gas, waktu itu aku cuma emosi aja. Gini ya, aku gak mau berurusan sama kamu, Vi. Walaupun aku jadi sopir di sini, Bu Sinta udah ngasih gaji aku yang besar. Itu udah lebih dari cukup buat pengobatan ibu aku. Bu Sinta udah baik sama aku. Aku bisa ngerawat Kamu ibu diam dulu. Bu Sinta masih bisa bantu aku, Vi. Walaupun aku cuma dijadikan sopir, dia banyak berjasa dalam keluarga aku, bantu pengobatan ibu aku. Sedangkan kamu apa? Jadi cowok Kamu kayak memang gini pacar aku, Vi, dulu. Tapi apa jasa kamu sama aku, Vi? Ya paling tidak kalau kamu gak mau ngebantu aku, ya jangan bikin masalah, terus jangan ngehina keluarga aku, jangan ngehina kedua orang tua aku. Kita lupain yang dulu-dulu. Kita perbaikin semuanya. Bisa kan dari awal lagi? Enggak, kamu udah gak bisa. Sekarang aku tanya sama kamu, kalau kamu mecahin sebuah gelas, kira-kira bisa nggak kamu buat mengembalikan seperti semula? Ya emang nggak bisa. Ya gak bisa, tapi- sama perasaanku juga begitu, Vi. Terus apa lagi? Ya terus aku gimana? Aku masih kayak gini sama kamu. Ya kamu pacaran sama siapa, aku udah gak peduli. Aku nggak bisa sama laki-laki lain. Aku sayangnya cuma sama kamu, Gas. Bagas, please maafin aku, dengerin aku. Aku serius. Aku kali ini nggak bener. Iya nggak bercanda. Aku beneran serius sama kamu. Bagas. Udah ya, sekarang aku nih gak mau panjang lebar. Ya udah, aku mau ketemu sama Sinta. Kamu siapa? Kamu mau ketemu sama dia? Ya aku mau bilang sama kamu kalau aku di sini pacar kamu. Emang dia bakalan percaya? Dia gak bakalan percaya, Vi. Aku pastikan Bu Sinta gak bakalan percaya. Apalagi tampilan kamu juga masih tetap begitu. Aku males banget. Kamu bilang tampilan aku kayak gini, sedangkan tampilan kamu juga kayak gini, Iya, Gas. Ya aku udah, kamu sopir. cocoknya sama aku, bukan sama Bu Sinta.
penampilan bukan jadi ukuran seorang itu cocok apa enggak. Ya kalau aku berpenampilan seperti Ya ini. udah, aku nggak mau pergi. Aku menunggu kamu sampai kamu mau balik sama aku. Aku minta tolong sama kamu, Vi. Aku nggak Satu hal peduli. aja sama kamu. Aku nggak mau dengerin. Aku Jangan- mau di sini, mau nungguin kamu. Aku mau bawa kamu pulang. Aku mau mastiin kalau kamu nggak ada apa-apa sama Bu Sinta. Ya, aku sama Bu Sinta juga gak ada apa-apa, cuman hubungan kerja. Ya udah, Ya, kamu bilang dia- kamu suka sama dia. Dia bos aku bawahan dia. Ya, siapa yang gak suka sama Bu Sinta? Bu Sinta cantik, Ya artinya cuma baik. suka aja kan. Aku yakin masih ada aku di hati kamu. Vi, semenjak permasalahan itu, semenjak kamu nyumpahin orang tua aku cepat mati, perasaanku langsung hilang. Bagas itu aku lagi 0%. emosi. Aku emosi banget. Udahlah. Sekarang nggak usah emosi-emosi. Aku nggak mau denger lagi omongan kamu. Dan satu lagi, jangan ganggu aku kerja di sini. Gas, aku nggak bakal balik. Aku bakal terus di sini sampai kamu balik sama aku. Sebisanya sih Bagas kayak gitu. Aku harus bisa ketemu sama yang namanya Sinta. Kalau aku nggak bisa dapetin Bagas, artinya Sinta ataupun perempuan lain juga nggak boleh deket-deket sama Bagas. Dan aku goblok banget sih, ngapain lo ngelakuin kesalahan kayak gitu. Aku pikir dengan kayak gitu Bagas bakal tetap balik sama aku. Ntar, ini motor aku umpetin dulu. Jadi Bagas bakal ngira aku udah nggak di sini. Aku harus tahu nih Sinta di mana. Awas aja, aku bakal pas pelajaran buat tuh cewek. Oke, umpetin di sana aja kali ya. Laporan yang kemarin yang masalahnya sama kamu udah ditaruh di ruangan Busta. Sudah dong. Iya, enggak. Itu kan soalnya katanya mau dicek hari ini. Ya, kalau misalkan itu nggak dapat tanda tangan dari Bu Sinta, bisa-bisa biaya operasionalnya nggak bakal keluar gitu. Ya juga sih. Tapi Bu Sinta ada di kantor nggak? Di ruangan nggak tadi mau nyerahin? Aku kan dari tadi sama kamu, Rip. Berarti nggak ada Bu Sinta waktu kamu mau nyerahin laporan itu. Ya nggak ada lah. Apa jangan-jangan Ya, dia mungkin masih belum datang, Rip. Oh iya, ngomong ya. Kayaknya Bu Putri itu kalau ngelihat supir Bu Sinta yang baru tuh kayak ada yang aneh gitu. Kamu ngerasa nggak sih? Ya ngerasa, Rip. Apa mungkin Bu Putri itu kesel banget sama itu ya? Sama supir itu maksudnya? Ya, Tapi kan supir itu nggak pernah ada masalah. ya makanya itu. Mau kesel tapi mau nggak suka. Apa jangan-jangan Bu Putri itu kenal sama supirnya Bu Sinta? Kayaknya enggak deh. Tapi ya nggak juga sih, Rip. Tapi kok tiba-tiba sikapnya kayak orang nggak suka gitu ya? Soalnya kan si supir itu nggak pernah ngeganggu pekerjaan Bu Putri. Iya Gini, Rip. Mending kalau semisal Bu Putri mau berniatan jahat nih sama supir itu, mending kita tolongin aja. Tolong gimana maksud kamu? Iya, tolongin lah supaya supir itu nggak dipecat. Kayaknya aku lihat Bu Putri mau nyari cara bagaimana caranya untuk memecat supir itu. Rip. Masalah itu agak berat juga gitu. Kita juga kan nggak ngurusin masalah tetangga gitu, kerjaan kita juga banyak. Tapi setidaknya nanti kalau misalkan kita dimintai pendapat, ya kita jujur aja gimana sikap dari supir itu. Supir itu kan nggak suka cari masalah dan nggak pernah ngomongin karyawan yang ada di sini. Ya, iya sih. Herannya Bu Putri kenapa kayak gitu? Jangan-jangan Bu Putri pernah punya masalah sama orang itu. Tapi Masalah apa, Rip? Ini kan nggak ada hubungan kerja juga kan? Kalau supir, ya pasti supirnya Bu Sinta, nggak ada hubungan kerja sama Bu Putri kan? ya masuk akal. Ya atau jangan-jangan dia itu pernah tabrakan atau apa kali ya di luar atau di sini sampai ya tahu sendiri Putri kalau udah punya masalah sama orang pasti dendam. Bisa saja itu Putri ya, Rip. Ya namanya orang kita kan juga nggak tahu gitu. Tapi ya benar kata kamu sih, kalau misalkan nanti ada masalah dengan supir itu ya kita sebisa mungkin bela. Lagi ngomongin apa nih?
ngomongin Bu Putri, kenapa hari ini tuh kok seger banget gitu loh. Kayak yang beda gitu ya. Oh gitu. Oh yang ngomong-ngomong, pendengaran saya masih bagus ya Pak Arif, Pak Gita. Saya bukannya nggak tahu, dari tadi saya liatin dari dalam. Pak Gita sama Pak Arif ngomongin saya enggak kan? Oh ya. Enggak Bu, saya enggak ngomong Bu Putri yang enggak kok. Denger ya, kalian berdua ini cuman bawahan saya di sini. Jadi ya udah, kalian kalau mau kerja, masih mau kerja di sini, ya udah kerja aja, nggak usah ikut campur masalah urusan saya mau nggak suka ke siapa kayak mau ngapain kayak itu bukan urusan kalian berdua, ngerti? Iya Bu, kita juga nggak sejahat yang Ibu pikirin kok. Kita ngomongin Ibu yang baik-baik dari tadi ya gitu ya. Iya Bu, tadi. Lagian kita juga nggak berani Bu untuk ngomongin Kalau emang Putri. mau ngomongin saya enggak, ya udah sekarang ngomong di depan saya, nggak usah ngomong di belakang saya. Ya, sabar Bu. Kita ini cuma bawahan Ibu seperti yang kata Ibu barusan. Jadi ya mustahil lah buat kita untuk ngomongin yang enggak tentang Ibu. Kita pasti ngomongin yang bagus-bagus tentang Ibu. Ya kalau emang kalian masih mau kerja di sini, harusnya kalian sadar diri ya, karena buat mencari kalian berdua itu gampang loh buat saya. Jangan Bu. Apalagi saya sama Bu Sinta itu kan udah deket banget, jadi ya gampang buat saya mempengaruhi Bu Sinta lagian. Kalian mau apa sih? Kalian mau ngebela supir baru itu? Supir baru yang sok jadi pahlawan, yang sok masang muka polos dan ngelemnya itu? Enggak Bu, saya enggak mau bela supir itu Bu. Atau kalian juga mau turun jabatan jadi rekan kerjanya si supir itu? Kalian mau jadi supir juga? Enggak Gitu. sih Bu. Oh ya Bu, kalau boleh tahu, Ibu kok kayaknya sikapnya sama supir itu kayak nggak sama seperti kita itu. Kenapa Bu ya? Ada masalah? Apa pernah punya salah sama Ibu atau gimana Ya sih? suka-suka saya lah. Kan saya udah bilang itu urusan saya, ngapain nanya-nanya? Ya, penasaran aja Bu, kita di Denger ya, denger, kalian berdua itu kerja di sini digaji bukan buat gosipin orang, apalagi gosipin atasan kalian. Kalian di sini digaji biar buat menyelesaikan tugas kantor lah, tuh gitu dengerin Bukan kata malah Bu Putri. ngerumpi di sini. Ya, Cowok-cowok kok pada ngerumpi sih, udah balik kerja. Itu saya lanjut balik kerja Bu. Dari tadi lah harusnya. Punya bawahan lo kurang ajar banget sih. Bu Sinta, dari mana Bu? Bu Putri, saya lagi dari dalam nih. Kebetulan saya mau ke ruangan Pak Gita. Oh, yang ngomong-ngomong soal Pak Gita sama Pak Arif, kayaknya lama-kelamaan kerjanya Pak Gita sama Pak Arif makin gak bener deh Bu. Maksudnya? Tadi itu saya lihat Pak Arif sama Pak Gita itu ngobrol di depan, padahal masih jam kerja dan kerjanya juga belum selesai, tapi mereka malah ngerumpi Bu di depan. Dan setelah saya dengerin, kayaknya sih mereka ngomongin supir baru Ibu. Pak Arif sama Pak Gita ngomongin soal supir baru saya. Iya bener Bu, tadi sih saya sempat dengar pembicaraan mereka, ya bukan bermaksud nguping sih Bu, cuman saya nggak sengaja aja lewat, terus saya ngedengar pembicaraan mereka. Katanya mereka itu bicara kalau supir baru Bu Sinta itu selama kerja sama Bu Sinta itu katanya bersikap kurang ajar Bu, terus dia juga suka mainin cewek, dan ternyata di luaran saya dia juga punya banyak cewek Bu. Ya ini saya sih nggak tahu ya Bu beneran atau enggaknya. Saya cuma dengar informasi itu dari Pak Gita sama Pak Arif. Tapi ini Bu Putri nggak mengada-ngada kan Bu? Kan selama ini saya kerja sama Bu Sinta selalu percaya sama saya kan. Lagi pula ini juga bukan informasi dari saya sendiri kok. Saya cuma menyampaikan apa yang saya dengar dari omongan Pak Arif dan Pak Gita. Kalau menurut saya nih Bu, ini cuma saran aja dari saya, mending Ibu tuh hati-hati aja deh Bu, karena kan secara Ibu tuh juga baru kenal kan sama supir baru Ibu itu. Bu Putri cukup. Terima kasih banyak karena mungkin Bu Putri perhatian sama saya, dan mungkin Bu Putri juga turut ikut menjaga saya. Apalagi Bu Putri udah dengar kan omongan dari beberapa karyawan di sini tentang sopir baru saya. Cuman masalahnya hal itu biar menjadi urusan saya aja Bu. Jadi saya mohon Bu Putri tidak ikut campur
urusan masalah sopir itu. Tapi kalau boleh tahu Ibu, kenapa ya dari semua pekerjaan yang saya berikan sama Bu Putri, kenapa Bu Putri harus mempermasalahkan soal sopir itu? Oh enggak kok Bu, saya tuh bukan bermaksud mau mempermasalahkan soal hal itu atau bermaksud ikut campur dengan urusan pribadi Ibu. Tapi ya saya cuman mau mengingatkan aja sih Bu, apalagi kan itu juga orang baru di perusahaan ini dan kita juga gak tahu masalahnya gimana, seluk-beluknya gimana. Jadi ya saya cuma takut aja si supir baru itu bekerja di sini hanya untuk memanfaatkan Bu Sinta dan memanfaatkan kondisi di perusahaan ini Bu. Oke, saya paham kok Bu. Cuman meskipun Bu Putri emang menginginkan yang terbaik untuk saya, entah dengan alasan apapun, cuma itu mungkin berarti positif untuk saya juga. Tapi kayaknya saya perlu mengingatkan beberapa karyawan di sini nih yang mungkin ikut campur tentang urusan pribadi saya. Jadi mungkin saya pengen ketemu nih sama Pak Gita dan juga Pak Arif. Bu Putri lihat gimana ya terakhir kali? Oh tadi saya lihatnya sih di depan ruangan belakang Bu. Oke, mungkin saya cukup mengingatkan Bu Putri terlebih dahulu aja. Oke, mungkin ini terakhir kalinya saya dengar perihal tentang sopir baru saya dari Bu Putri, oke? Untuk kedepannya mungkin Bu Putri lebih baik urusi kepentingan Bu Putri di kantor ini. Ya maaf ya Bu ya kalau tadi omongan saya ada yang salah mungkin. Gak apa-apa, saya permisi dulu buat cari mereka. Oh iya Bu. Makasih ya Bu. Iya. Mbak, permisi dong. Ya kenapa Mbak? Sorry ganggu. Tahu yang namanya Sinta nggak? Sinta, Bu Sinta. Bu Sinta sih yang punya perusahaan ini Mbak. Kenapa? Ada perlu apa? Dia punya sopir yang namanya Bagas kan? Oh, si sopir baru itu Mbak kenal. Saya tunangan Bagas. Permisi ya Mbak. Beneran tunangannya? Ya iyalah, ngapain saya bohong? Ini cincin dari Bagas. Kan juga bener feeling aku. Itu orang nggak bener. Mbak asal Mbak tahu ya. Siapa yang nggak bener? Ya tunangan Mbaknya lah. Yang nggak benar Sopir tunangan saya atau Bu Sintanya aja nggak genitan sama tunangan saya. Mbak asal Mbak tahu ya. Tunangan Mbak itu selama kerja jadi supir di perusahaan ini. Ya supir pribadi Bu Sinta sih. Dia tuh suka genit tahu nggak sih sama bos saya. Iya, mbaknya juga harus cari tahu dong. Kenapa Bagas jadi kayak gitu? Artinya kalau nggak ada penyebab, Bagas juga nggak bakal kayak gitu. Mungkin Sintanya aja juga genit sama Bagas. Gini ya Mbak ya, daripada kita debat di sini, debatin siapa yang genit. Ya saya mau ketemu sama Sinta, saya mau peringatin Sinta untuk gak genit-genit. Atau ya udah kalau bisa Bagas dipecat aja supaya nggak kerja di sini. Tuh Mbak, kalau bisa Mbaknya langsung ngomong sama tunangan Mbaknya itu si Bagas itu suruh langsung mengundurkan diri deh kalau perlu dari perusahaan ini. Saya butuh ketemu Sinta, saya Ya udah. mau Sinta pecat Bagas sekarang juga karena saya nggak mau Sinta ada hubungan lagi sama Bagas. Setuju, saya juga setuju kok Mbak. Mending Mbaknya sekarang lurus aja, di kiri itu ada ruangan, pasti Mbaknya ketemu sama Bu Sinta di situ. Orangnya rambutnya lurus panjang kan, saya pernah lihat fotonya sih sekali. Lurus, panjang, putih, cantik. Cantik mana sama aku? Iya cantik Bu Sinta lah Mbak. Ih, nyebelin banget sih. Ya udah kan harusnya Mbaknya tuh berterima kasih nggak sih sama saya? Saya udah ngasih tahu loh, udah baik-baik juga saya kasih tahu. Iya, tapi saya mau bilang makasih, mbaknya juga udah kurang ajar sama tunangan saya. Pakai bilang tunangan saya genit lagi. Ya emang lagian Mbaknya, aduh Mbak yakin mau perebutin cowok yang seorang supir kayak gitu doang? Emang kenapa kalau dia supir? Kalau saya cinta sama Bagas? Aduh udah ya Mbak ya, saya juga nggak ada urusan sama soal ini, soal tunangan Mbak saya juga gak peduli. Yang penting Mbaknya sekarang lurus aja, langsung samperin Bu Sinta, Mbaknya langsung terserah deh Mbak yang mau marah-marah, mau apa. Yang penting tunangan Mbaknya ini bisa langsung hari ini juga keluar dari perusahaan. Ya saya juga nggak mau Bagas lama-lama di sini. Mana karyawannya juga kayak gini lagi nggak ada sopan santunnya. Awas ya Mbak, jangan sampai tunangan Mbak direbut. Direbut sama siapa? Direbut sama siapa lagi kalau bukan Bu Sinta? Saya cuma ngingetin aja. Ya lagian, Bu Sinta emang gak ada cowok lain. Maunya sama sopir gitu. Ya, Masa bos mau sama sopir? gimana lagi kalau udah dipelet mungkin sama tunangan Mbak. Hati-hati ya, nggak mungkin Bagas kayak gitu orangnya. Sabar Mbak, sabar. Tapi sembahnya nyebelin banget sih. Silahkan Mbak. Ya udah, makasih udah ngasih tahu saya. Tapi awas ya sekali lagi mbaknya ngapa-ngapain Bagas, ngomongin Bagas yang enggak. Dia tuh cowok paling baik yang pernah aku kenal.
Mbak, paling ntar saya maki-maki aja sebagai situ. Awas aja ya kalau ngapa-ngapain Bagas, nanti saya yang maju. Oke. Jadi ya Mbak. Makasih. Oke. Ini kok nggak enak banget gitu. Untung kamu udah kan di barusan. Sumpah banget kayaknya. Nah, sekarang ini kayaknya mau hujan. Rek, Pak Arif, Pak Gita, ya Bu. kebetulan saya lagi cari kalian nih dari tadi. Karena ada hal penting yang mau saya tanyain sama kalian. Ini hal penting apa ya Bu? Jadi gini, saya baru dapat informasi bahwasanya kalian berdua ini lagi ada problem dengan orang terdekat saya. Oh, biasanya kalau masalah problem kayak gitu bisa. Oh, Pak Gita, Saya sama Arif Bu. Pak Arif, Ada masalah apa sih, Bu? Ini tentang Kalau laporan udah kamu serahin kan, Bu? udah Arif. Ini tentang Iya. Ibu Putri kan Bu? Apa-apaan sih kamu? itu Pak Gita tahu. Berarti bener dong. Apa yang udah Bu Putri sampaikan terhadap saya, berarti semuanya bener. Begini, Emang apa yang disampaikan, Bu? ini semuanya nggak Kita dengerin dulu masalahnya apa. Kita belum tahu masalahnya apa. Jadi, tadi Bu Putri sempat menyampaikan sama saya kalau kalian berdua itu sudah ngomongin sopir baru tersebut. Tapi masalahnya yang kalian omongin itu keburukan dari sopir itu. Emang kalian berdua udah paling tahu tentang sopir itu? Bu Putri itu memfitnah kita berdua Bu. Jadi, Fitnah? iya Bu. Bu Sinta, kalau misal nggak percaya, nggak apa-apa kita bertiga dipertemukan aja Bu. Tapi tadi Bu Putri meyakinkan saya kalau kalian berdua itu memang bilang sopir baru tersebut cuma ngambil butuhnya aja sama saya, dia cuma memanfaatkan saya. Dia juga bermain di belakang saya. Itu semua bener nggak? Itu sebenarnya salah banget Bu. Begini Bu, Ibu sebagai pimpinan harus seperti itu. Nggak seharusnya Ibu hanya menangkap informasi dari orang, sedangkan informasi dari kita Ibu abaikan gara-gara kita masih di bawah Bu Putri. Harusnya nggak seperti Arif, itu. saya paham Pak. Justru itu saya datang ke sini untuk menemui kalian. Saya pengen tanya langsung sama kalian berdua. Berhubung Ibu sudah ngasih kesempatan itu sama kami, jadi kita jelaskan. Oke. Sebenarnya saya sama kita ini memperhatikan Bu Putri kalau Bu Putri itu kayaknya nggak suka sama sopir pribadi Bu Sinta. Itu aja kok Bu yang kita omongin. Tapi Bu Putri itu malah nyalain kita ya gitu. Ya Bu, benar Bu. Padahal itu sesuai apa yang kita perhatikan Bu. Nggak kita lebihkan, nggak kita kurangi seperti itu. Aduh, saya jadi pusing nih. Bu Putri ngadu sama saya perihal kalian menjelekkan sopir tersebut. Dan sekarang giliran saya datang ke sini untuk tanya kepastian sama kalian. Kalian malah memutarbalikkan. Bukan memutarbalikkan Bu, tapi itu emang apa adanya seperti itu. Oke gini ya, saya nggak peduli mau kalian berdua kayak Bu Putri atau rekan kerja yang lainnya berusaha buat penjelekan sopir baru tersebut. Saya nggak akan segan-segan buat pecat. Bu, kalau kita berdua itu emang suka sama sopir itu Bu, soalnya sopir itu nggak pernah ngomongin karyawan yang ada di sini dan sikapnya kalau ketemu kita itu sopan gitu ya. Iya, malah dia baik banget Bu. Itu Bu. Ya saya nggak tahu deh. Kalian ngomong kayak gitu cuma di depan saya atau di belakang saya, omongan kalian sesuai dengan yang Bu Putri Mending sampaikan. kita pertemukan aja Bu, berempat. Si supir itu, saya sama Arif dan juga Bu Putri Bu. Kalian yakin? Kalian akan berani? Saya berani Bu. Oke, kalau gitu saya akan cari sopir tersebut dan saya juga akan pertemukan kalian sama Bu Putri. Siapapun nanti yang akan ketahuan, saya akan berikan sanksi terhadapnya. Nah, kalau masalahnya udah selesai, saya mau lanjutin kerjaan saya ke ruangan. Nah, biar kita sama Bu Sinta aja cari. Ya nggak bisa dong, Pak Arif juga harus ikut. Berdua juga. Emang Pak Arif mau kabur? Bukannya saya mau kabur Bu, tapi kerjaan saya masih. Ya udah sekarang gini, saya minta Pak Arif dan juga Pak Gita segera cari Bu Putri. Dan kalian temui saya, kalian bertiga. Siap Bu. Jadi saya nggak mau kalian melanjutkan pekerjaan kalian sebelum urusan ini selesai, oke? Karena saya nggak mau kalian semua menyepelekan hal seperti ini. Ya, biar kita nyari Bu Putri. Ya Pak Arif juga bantu dong, aduh. Gimana sih? Awas aja, kalau sampai aku dengar ada karyawan di kantor ini yang berusaha untuk menjelekkan sopir aku, lihat aja nanti. Lama banget. Wah,
enak banget ya kerjaannya jadi supir malah nyantai-nyantai di mobil bosnya gitu. Gak ke depan sekalian kepalanya Bu. Jangan kurang ajar ya, kamu di sini tuh cuma supir loh. Sadar diri dong. Saya emang udah sadar Bu. Cuman kenapa sih Bu Putri gak suka sama saya? Ya nggak suka lah. Karena kamu kerja di sini niatnya cuma mau ambil hati Bu Sinta kan? Kamu cuma mau deketin Bu Sinta kan? Biar kamu jadi orang kepercayaan Bu Sinta dan biar kamu bisa kerja di perusahaan ini dengan jabatan yang tinggi. Itu kan niat kamu kerja di sini? Enggak Bu, saya cuma kerja. Ya walaupun saya gak punya pasangan. Gimana? Ya walaupun saya gak punya pasangan. Gak punya pasangan? Ya iya, saya gak mungkin deketin Bu Sinta. Bu Sinta kan atasan saya Bu. Mending topi ini, topi apa sih? Topi tukang gojek. Kok dibuang Kamu topi buka saya Bu? topi dulu biar kamu tuh sadar, biar kamu tuh punya pikiran yang bersih, yang bagus gitu loh. Asal kamu tahu ya, barusan tadi di depan di jalan saya ketemu sama tunangan kamu. Tunangan saya? Iyalah, apa kamu gak mau ngakuin tunangan kamu? Kapan saya punya tunangan Bu? Kapan kamu punya tunangannya? Mana saya tahu, dia udah ngasih bukti cincin di jari manisnya kalau dia tuh tunangan kamu. Kalau Bu Putri ini ngira cincin pernikahan, ini batu akik Bu. Memang saya Ya sengaja bodo balik. amat lah, mau batu akik kek, mau batu aku kek, terserah. Ya tapi saya ingat pasti Vivi. Bodo amat, mau namanya Vivi kek siapa kek. Ya, Yang jelas kamu tuh udah punya tunangan dan kamu di sini kerja, apalagi ngaku-ngaku single sama Bu Sinta. Pasti niat kamu tuh udah gak baik buat Bu Sinta kan? Bu Pasti Putri, kamu mau deketin Bu Sinta cuman buat manfaatin dia pas sama banget sih sekarang. hartanya kan? Bu Putri, tadi saya di sini emang disamperin sama cewek, dia mantan saya. Dia itu suka Bu sama saya, tapi saya tolak terus karena dia udah ngehina orang tua saya yang sakit-sakitan. Kamu Jadi- tolak terus. Kamu sadar diri gak sih? Emang kamu tuh punya apa coba? Kamu tuh cuma seorang supir. Dan kamu sekarang ngarang cerita kalau kamu lagi dikejar-kejar cewek dan kamu nolak terus cewek itu. Ya ampun Bagas, cewek gila mana sih yang ngejar-ngejar kamu? Ya Terus walaupun kamu tolak. walaupun saya cuma sopir, saya juga gak bakalan mau kok sama Bu Putri ataupun sama perempuan yang asal deketin saya. Bentar. Kamu gak bakal mau sama saya? Emang Ya, kamu iyalah. pikir saya mau sama kamu? Ya makanya justru itu Bu, karena kita saling gak mau, Bu Putri gak usah ngurusin urusan saya sama Bu Sinta. Dia jelas lah saya ngurusin. Pertama, kamu kerja di sini cuma buat cari muka dan apalagi kamu status kamu aja sebagai tunangan orang kamu nggak mau ngakuin. Kasihan loh tunangan kamu itu. Bu Dia Putri, sampai nyamperin ke sini, dia sampai bela-belain nyamperin ke sini ngasih bukti cincin tunangan kalian berdua. Tapi kamu di sini malah nggak ngakuin dia gitu. Bu Putri, saya mau bilang sama Bu Putri, daripada saya cari muka, mending saya cari uang Bu. Saya di sini kerja, saya betah jadi sopir Bu Sinta karena Bu Sinta gaji saya dengan gaji yang besar Bu. Karena Bu Sinta gaji kamu dengan gaji yang besar dan kamu juga punya banyak kesempatan buat deketin Bu Sinta buat dapat peluang yang lebih besar. Itu kan lanjutan Ya dari perkataan ampun. kamu. Bu Putri kok begitu sih? Emang ada apa sih Bu? Emang Asal kamu apa sih? tahu ya, dari awal kamu kerja di sini satu emang nggak suka sama kamu. Karena kamu tuh udah ngambil banyak perhatian Bu Sinta, jadi saya udah nggak dapat bonus kerjaan-kerjaan tambahan dari Bu Sinta. Karena semuanya Bu Sinta udah percayain sama kamu. Emang kamu siapa sih? Kamu tuh cuma orang baru yang kerja di sini. Ya saya memang orang baru Bu, saya cuma sopir. Bu Putri juga jabatannya tinggi di sini. Terus ngapain diri sama saya Bu? Kalau Bu Putri emang nganggap saya bukan ancaman atau saya bukan siapa-siapa di sini, Iya ngapain Bu jelas Putri lah kamu ketakutan? gak bakal bisa menyaingi saya. Tapi saya takut aja kamu itu kerja di sini mempengaruhi akreditas di kantor ini. Yang awalnya kantor ini kantor ternama, gara-gara ada kamu jadi tercemar lagi. Bu Putri, saya di sini gak kerja di bagian dalam Bu. Ya Saya siapa tahu kamu punya kenalan orang dalam, biar kamu bisa bantu orang dalam itu buat korupsi. Gimana sih saya mau jelasin? Udah mending sekarang kamu itu kejar tunangan kamu itu, karena tunangan kamu tuh udah stres deh kayaknya. Dia bilang dia mau nyamperin Bu Sinta. Saya gak peduli Bu, biar dia datang ke Bu Sinta, pasti Bu Sinta dimarahin dia Bu. Saya udah gak peduli. Jadi Bu Putri juga jangan fitnah saya. Bu Putri kalau emang gak suka sama saya dan saya harus dipecat dari sini, harusnya Bu Putri gak bilang sama saya. Bu Putri bilang sama Bu Sinta. Kalau Bu Sinta yang pecat saya bersedia buat berhenti. Ya, Cuman harusnya kalau kamu sadar diri, kamu mengundurkan diri lah. ya gak mungkin lah orang Bu Sinta udah baik sama saya. Kalau kantor ini yang punya Bu Putri, tanpa disuruh saya pasti bakalan pergi Bu. Jangankan kerja jadi sopir pribadi,
kerja jadi manajer sekalipun saya gak bakalan mau, Bu. Yang ada saya malah makan hati di sini, makan. Jangankan sopir pribadi, kalau saya yang punya kantor, kamu jadi tukang sapu di sini pun nggak bakal saya rekrut. Kenapa ya? Banyak banget yang nggak suka sama Mas Bagas. Padahal kan dia orangnya baik. Mbak, Ya, ada yang bisa saya bantu? kamu yang namanya Sinta. Iya, saya dengan Sinta. Ada yang bisa saya bantu? Ada. Aku pengen kamu pecat Bagas. Sorry, pengen pecat Bagas? Masih nanya lagi. Ya iyalah. Sorry, tapi kamu siapa ya? Datang-datang ke kantor ini. Terus? Cincin tunangan saya dengan Bagas. Saya tunangan Bagas. Tunangan? Kok ketawa sih? Nggak mungkin. Saya tunangan Bagas. Saya mau Bagas nggak kerja lagi sama kamu. Saya nggak suka ya Bagas deket-deket sama kamu. Kamu nggak usah kegenitan deh sama dia. Hei, kegenitan kamu bilang? Kamu suka kan sama Bagas? Kamu nggak tahu aturan di kantor ini ya? Kamu datang-datang nyelonong masuk ke kantor dengan keadaan pakaian. Saya bukan orang kantor sini, jadi saya bebas dong mau ngapain. Iya, tapi kantor ini punya aturan. Jadi nggak sembarang Itu orang. aturan kamu, bukan aturan saya. Tapi saya bos di kantor ini. Saya nggak peduli. Kamu bukan atasan saya. Saya cuma mau kamu pecat Bagas dan saya nggak mau Bagas kerja lagi sama kamu. Mas Bagas itu kerja sama saya. Mas Bagas, deket banget kayaknya ya. Kalian ada sesuatu? Dia sebagai sopir saya. Dia kerja sama saya kasih kerjaan sama dia, saya gaji dia. Gajinya cuma nggak sekedar sesuai tunangan. banget. Gajinya nggak sesuai dengan sopir-sopir yang ada. Kalau bukan karena ada sesuatu apa coba? Iya kan, kamu ada perasaan sama Bagas. Kamu Kalaupun suka saya sama ada dia. perasaan atau enggak, itu biar menjadi urusan saya. Lagian juga kamu nggak bisa kasih bukti sama saya kan? Kamu beneran tunangannya atau cuma ngaku-ngaku doang? Ya kamu tanyain aja sama Bagas, kenal gak sama saya? Bagas pasti jawab iyalah. Saya nggak mungkin ngasih apapun sama dia kalau saya tahu dia punya pasangan. Selama ini dia nggak ada cerita tuh. Dia nggak ada bilang dia punya tunangan, Ngasih istri kayak atau apapun. Jadi selama ini kalian ada main di belakang ini. Artinya bukan cuma hubungan kerjaan kan? Kamu suka ya? Ngaku aja kamu emang suka kan sama Bagas. Iya, oke. Saya suka sama dia. Ih, nyebelin banget sih. Iya, nggak nyebelin karena dia bilang sama saya dia nggak punya pasangan. Saya nggak salah. Ya udah, artinya dia udah nipu kamu. Ya udah, oke. Kalaupun sampai dia nggak ngakuin saya, artinya dia berusaha bohong. Kenapa? Pengennya milih kamu yang lebih berduit daripada saya yang nggak punya apa-apa. Mas Bagas yang bohong atau kamu yang ngaku-ngaku sih? Kamu aja datang ke kantor nggak punya attitude. Main datang nyelonong marah-marah sama saya pemilik kantor ini loh. Saya bisa aja berhak buat ngusir kamu karena kamu udah seenaknya datang ke sini dan mencoba buat mengintimidasi saya. Saya juga bisa ngelapor kalau sampai saya dikasarin Oh di iya? sini. Saya nggak ngasarin kamu, saya bahkan nggak nyentuh kamu. Kamu silakan lapor ke siapapun. Kalau emang kamu berhasil buat ngelaporin saya, silakan. Ya udah, saya cuma minta kamu pecat Bagas. Ribet banget sih. Secinta itu kamu sama dia. Apa Oke, nggak ada laki-laki lain gitu selain Bagas? Oke, gini. Kamu bukannya punya duit, punya semuanya. Kenapa harus seorang sopir yang kamu cintain? Kenapa harus Bagas? Kenapa nggak laki-laki lain aja yang kamu bet? Kenapa harus tunangan saya? Oke, boleh saya ngomong? Dari tadi kamu udah ngomong terus loh. Takutnya nanti kamu capek. Saya memang punya perasaan sama dia. Karena dia juga punya sikap yang baik. Iya, saya suka dengan sikap dia. Dengan keadaan dia yang terlalu sederhana dan beda dengan orang-orang yang pernah deket sama saya. Saya suka sama dia. Tapi Ya bukan berarti, lama-lama kamu bakal jadiin dia babu kamu kan? tapi bukan berarti dengan saya suka sama dia, saya bisa memperlakukan dia dengan seenaknya. Sekarang gini deh, kalau seandainya saya datang ke dia dan dia mengakui kamu sebagai tunangannya, kamu gak perlu capek-capek buat marah sama saya ataupun ngelaporin saya akan pecat dia di depan kamu. Ya udah, kita ke Bagas cari dia. Aku pengen kamu cuma mecat dia. Aku pengen singkirin Bagas dari hidup kamu. Aku pengen dia balik sama aku kayak biasanya, nggak kerja lagi, nggak kayak gini. Oke, kalau soal masalah hubungan kamu dengan dia, aku gak mau ikut campur deh. Setelah urusan kerjaan ini selesai dan kamu terbukti memang beneran tunangan atau punya hubungan sama dia,
saya akan lepas Bagas dan saya nggak akan tuntut apapun sama dia. Oke? Ya udah. Kita Oke. samperin Bagas bareng-bareng. Oke, sekarang bawa motor kamu atau mungkin kamu tinggal aja motor kamu di sini. Sekarang kamu ikut saya. Gimana kalau sampai Bagas nggak mau ninggalin itu perempuan ya? Secara itu perempuan punya semuanya. Emang aku kalah jauh dari ini cewek. Gimana ya caranya dapetin Bagas lagi? Supir, denger ya, ini tuh peringatan terakhir buat kamu. Kalau kamu gak mengundurkan diri hari ini juga, kamu sama keluarga kamu bakal habis sama aku. Ngerti? Bu Putri, gak usah main ancaman-ancaman begitu deh. Ngapain kalian berdua kesini? Mau ketemu Bagas. Iya, Pak Arif. Kayaknya Pak Arif datang di waktu yang tepat. Saya diancam-ancam nih Pak dari tadi. Ya, Ibu sebagai atasan jangan segitunya juga, Bu. Bener banget Pak. Kita bawahan, kalau kita kerjanya bagus, harus apresiasi. Yakin kalian mau bela supir ini? Asal kalian tahu ya, supir yang udah genit-genit sama Bu Sinta ini ternyata udah punya tunangan. Kalian masih mau belain dia? Emang bener, Pak Bagas? Ya bener lah Pak Arif. Tadi saya ketemu sendiri sama tunangannya nyamperin saya, dia nanya karena mau ketemu sama Bu Sinta. Enggak, soalnya Itu- kemarin ada juga cewek ngakunya tunangan Pak Gita juga, Bu. Apa? Yang kemarin yang anak saya itu, Git. Ya Gara-gara bodo dia itu amat lah, kalau soal Pak Gita kan yang sekarang kita omongin ini soal si supir ini. Iya, Bu. Sinta. Ini udah ketemu sama orangnya, Bu. Hai, Bu Sinta. Bu Putri? Ibu ngapain? Bu Sinta. Bu Putri di sini aja. Tadi kan Bu Putri ada di sini. Oh enggak, Ibu di tengah aja enggak. Hai, Mbak ini. Halo Bu. Ini tunangan kamu ya kan? Iya. Nih, tunangan kamu nih. Bu Sinta gak usah percaya sama dia Bu. Enggak gini deh. Tadi sebenarnya saya datang ke sini tuh mau cari tahu staf mana yang udah berusaha buat menjelekan kamu. Ya Bu Putri Bu. Bu Putri ternyata. Apa sih? Enggak kok Bu. Tadi saya cuma kasih udah Bu peringan. Putri. Bu Putri nggak perlu ngelak lagi untuk saat ini karena saya juga udah sebenarnya denger dari Pak Arif dan juga Pak Gita kalau semua yang Bu Putri omongin tadi tuh ternyata bohong. Dan sekarang saya nggak mau mikirin soal itu ya. Nanti biar itu jadi urusan kita di kantor. Cuman sekarang ada seorang wanita datang menemui saya, dia bilang dia tunangan kamu. Cuman problemnya bukan itu sih. Jadi tunangan kamu ini minta saya buat pecat kamu dari pekerjaan. Jadi kamu masih tetap maksa ya? Aku udah berapa kali bilang sama kamu. Kamu kenapa sih? Kita pulang aja yuk. Vi, gak usah ngaku-ngaku tunangan deh. Apalagi ini tempat kerjaku. Aku udah bilang sama Kita kamu. belum putus. Bu Sinta bisa denger kan? Kita belum putus berarti kita cuma pacaran. Tapi itu dulu Bu, dia udah ngehina orang tua saya. Setuju. Dan dia juga udah nyumpahin orang tua saya mati Bu. Itu dulu, Bagas. Oke, sekarang gini. Udah lah ya Vi, aku sekarang gak mau berurusan sama kamu lagi. Kita udah lama putus, kamu gak usah ngejar-ngejar aku lagi. Aku gak ada urusan sama kamu. Dan gak usah ngaku-ngaku sebagai tunangan aku lagi. Aku gimana? Ya sekarang kamu pergi, kamu mau usaha gimana? Serius kamu Ya udah gak mau balik lagi sama aku? Karena ada dia kan? Kamu suka ya sama Sinta? Vi, kamu gak usah. Iya kan? Udah deh Mbak, cukup. Ini udah keterlaluan. Tuh kan? Kamu juga suka ya sama dia? Vi, ini Ya udah tempat. tinggal bilang aja kalau emang Ya kalian oke, saya suka sama dia dan kamu terbukti kan? Kamu bukan siapa-siapa. Dan tadi saya juga udah nepatin janji. Kalau kamu beneran mau sama sopir? masalahnya Udahlah Vi, sekarang kamu jangan Ih, memperkeruh gimana suasana deh. Berarti sekarang kamu pergi deh. Kamu Iya, aku malu-maluin pergi. tau nggak? Perempuan Ambil gak, aja tuh. jadi perempuan gak ada harga dirinya banget sih. Tenang aja, aku masih punya yang lain kok. Bukan cuma kamu aja. Bu, soal saya minta maaf ya Bu. Saya tadi diancam Bu sama Bu Putri. Saya katanya mau dihancurin sama keluarga saya kalau saya tetap di sini. Saya cuma salah paham aja, saya kira tadi Ya Bu, Mbak bener tadi kata tuh Pak Bagas tuh, Bu Putri tuh emang kayak gitu Bu. Nah. Sama aja diintimidasi terus tiap hari sama kita Bu. saya udah sampaikan sama Pak Arif dan juga Pak Gita, siapapun yang berusaha buat menjatuhkan sopir tersebut,
saya akan pecat dari kantor. Jangan gitu dong Bu, saya minta kesempatan. Saya nggak peduli mau kerjaan Bu Putri sebaik apa. Tapi kalau sikap dari Bu Putri seperti ini, saya nggak akan mau Bu terima karyawan seperti Bu Putri. Saya sudah tekankan juga dari awal kalau kalian nggak boleh ikut campur masalah pribadi saya. Ya udahlah kalau emang Bu Sinta mau pecat saya mau pergi aja. Hei, ya udah pergi aja. Itu Bu, coba kalau Bu Sinta tetap pekerjakan orang seperti itu, berani-beraninya dibilang begitu sama Bu Sinta. Saya akan pastikan Bu Putri itu nggak akan dapat pekerjaan dimanapun. Dan untuk Pak Gita sama Pak Arif, saya belum selesai soal ini. Saya akan sampaikan sesuatu sama kalian. Cuman kalian tunggu dalam aja. Saya mau ngobrol sama Pak Bagas. Siap, Bu. Naik jabatan lagi katanya. Pengen naik jabatan Bu? Gini, Mas Bagas, saya minta maaf atas semua kekacauan ini. Saya yang justru minta maaf Bu, gara-gara ada Vivi kesini semua jadi berantakan Bu. Tapi sebelumnya kan beberapa karyawan di sini juga sempat ngomongin kamu yang enggak. Saya minta maaf sama kamu dan kamu jangan takut ya untuk sekarang. Selama kamu ada di sini, saya pasti akan jagain kamu kok. Mungkin sebagai permintaan maaf saya mau jadiin kamu karyawan tetap di kantor ini. Saya kan keahlian cuma Saya mohon sopir. kamu jangan tolak ini ya. Dan mungkin soal perasaan, saya tadi udah sempat ngomong sama kamu kan. Jadi kalau kamu punya perasaan sama saya, kita bisa obrolin semuanya di dalam. Mau? Boleh. Oke. Jadi kalau gitu kita sudah. Ya udah. Bu, di depan aja Bu. Ya udah.